Masih ingatkah kalian mengenai cerita fabel Kancil Pencuri, persahabatan singa dan tikus, bebek buruk rupa, dan masih banyak lagi yang lainnya? Bertemu lagi dengan saya Gina Panala di channel Ini Juga Belajar. Dalam seri pembelajaran bahasa Indonesia dengan pembahasan mengapresiasi dan mengkreasikan fabel. Dalam video kali ini saya akan membahas materi mengenai 1. Pengertian fabel, 2. Ciri-ciri fabel, dan 3. Unsur cerita fabel. Simak video lengkapnya ya. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian fabel. Secara etimologis, fabel itu berasal dari bahasa Latin yaitu fabulat. Fabel adalah cerita yang menceritakan kehidupan binatang atau hewan yang berperilaku seperti manusia. Fabel merupakan cerita fiksi atau hayalan. Jadi fabel itu bukan cerita tentang kehidupan nyata. Fabel juga disebut cerita moral karena mengandung pesan yang berkaitan dengan moral. Fabel tidak hanya mengisahkan kehidupan binatang, tetapi juga mengisahkan kehidupan manusia dengan segala karakternya. Pembahasan yang kedua yaitu ciri-ciri fabel. Ciri atau karakteristik cerita fabel diantaranya yaitu tokoh yang berperan dalam fabel adalah binatang. Tema cerita umumnya tentang hubungan sosial. Watak yang digambarkan dalam fabel menyerupai watak atau karakter manusia seperti baik, buruk, cerdik, egois, dan lain sebagainya. Tokoh fabel biasanya dapat berpikir, berkomunikasi, bertingkah laku seperti manusia. Ceritanya memiliki rangkaian peristiwa yang menunjukkan kejadian sebab akibat, yang diurutkan dari awal sampai akhir. Dengan kata lain, jalan ceritanya menggunakan alur maju. Konflik dalam fabel mencangkup permasalahan dunia binatang yang hampir sama dengan kehidupan manusia. Fabel menggunakan latar alam seperti hutan, sungai, kolam, laut, gunung, dan lain-lain. Pembahasan yang ketiga yaitu unsur-unsur cerita fabel. Unsur-unsur cerita fabel yang ke-1 yaitu tema. Tema adalah ide atau gagasan inti sebuah cerita. 2. Tokoh. Tokoh adalah pemeran atau para pelaku yang terlibat di dalam suatu cerita. Biasanya tokohnya itu binatang. Jenis-jenis tokoh. Tokoh protagonis atau tokoh baik, tokoh antagonis atau tokoh jahat, tokoh tritagonis atau tokoh penengah, yang terakhir figuran atau tokoh pemeran pembantu. 3. Penokohan. Penokohan adalah watak atau sifat karakter yang dimiliki para tokoh, misalnya sifat manusia. 4. Latar. Latar adalah melingkupi latar tempat, latar waktu, dan suasana dalam cerita. 5. Alur. Alur adalah jalannya suatu cerita. Jenis-jenis alur ada alur maju, biasanya dari masa kini ke masa yang akan datang. Alur mundur, dari masa kini ke masa lalu. Alur campuran, dari gabungan alur maju dan alur mundur. Demikian pembahasan materi fabel kali ini. Mengenai pembahasan struktur fabel dan kaidah kebahasan fabel akan dibahas dalam video selanjutnya. Tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.